Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin perkenalkan diri. Nama aku Tasya Marsha Azhara. Nah, di sini aku akan presentasikan tugas dari Ulumul Hadis yang berjudul Hadis pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, stay tune ya teman-teman. Hadis pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya definisi dan pengertian hadis pada masa Nabi. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum dan pedoman tambahan setelah Al-Quran. Pada masa Nabi, hadis disampaikan secara langsung menjadi penjelas dan pelengkap terhadap ajaran Al-Quran. Selanjutnya, cara penyampaian hadis. Nah, Rasulullah menyampaikan hadis dan sunnahnya melalui 1. Ceramah dan pengajaran di majelis ilmu. Yang kedua, itu diskusi dan tanya jawab dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, pidato terbuka seperti saat haji wada. Dan yang terakhir, pembuatan yang diamati oleh sahabat yang dikutip langsung sebagai contoh atau amal dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yang ketiga, penerimaan dan penghafalan oleh sahabat. Nah, teman-teman semua, para sahabat itu menerima langsung hadisnya yang mereka hafal, amalkan, dan kemudian ajarkan kembali. Mereka sangat mengandalkan daya ingat dan hafalan sehingga sebagian besar hadis diturunkan secara lisan. Beberapa sahabat seperti Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Nabi. Lalu yang keempat ada penulisan hadis pada masa Nabi. Awalnya penulisan hadis dibatasi atau dilarang secara luas karena dikhawatirkan bercampur dengan ayat Al-Quran. Namun, beberapa sahabat yang pandai menulis tetap mencatat hadis untuk kepentingan pribadi dan penguatan hafalan pastinya. Larangan penulisan ini akhirnya dicabut setelah beberapa waktu karena kebutuhan dan tuntutan kondisi umat. Lalu setelahnya, pengaruh dan peran hadis masa Nabi. Hadis merupakan dasar kuat yang mendukung dan memperjelas hukum-hukum Islam yang belum rinci dalam Al-Quran. Memberikan petunjuk cara beribadah, muamalah, hingga akhlak. Pada masa ini terjadi proses penguatan dasar-dasar hukum Islam yang kemudian menjadi pijakan dalam pengembangan fikih dan usul fikih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan tahapan selanjutnya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, hadis mulai dikumpulkan lebih sistematik oleh para sahabat dan tabi'in untuk memastikan kemurnian dan keotentikannya hingga muncul sistem ilmu hadis yang memisahkan hadis sahih, hasan, dan doib pastinya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hadis pada periode Rasulullah SAW adalah wahyu lisan yang menambah dan memperjelas Al-Quran. Proses penghafalan dan pencatatan selama masa Nabi merupakan pondasi penting sejarah ilmu hadis. Para sahabat memegang peranan kunci dalam menyebarkan dan menjaga keaslian hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Itu datangnya dari saya dan kebaikan selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.